Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di Jamparing TV. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah saatnya kita memeriksa apakah keterampilan pemrograman kita masih mutakhir atau untuk membuat sebuah keputusan strategis tentang bahasa pemrograman apa yang harus kita adopsi ketika kita mulai membangun sebuah sistem perangkat lunak baru. Python sangat berperan dalam data science dan artificial intelligence. Boleh dibilang di mana kita menemukan Python paling banyak adalah data science, artificial intelligence, dan machine learning. Python hadir dengan banyak library built-in yang menyediakan banyak fungsi dan mungkin dibutuhkan oleh seorang data scientist. Dalam dunia pemrograman ada satu bahasa yang biasa dipakai dan termasuk yang paling mudah, yaitu Python. Dalam 15 menit ke depan kita akan membahas 1. Apa itu Python? Kelebihan Python, mengapa Python sangat populer untuk machine learning? Industri mana yang telah menggunakan Python? Bagaimana popularitas pemrograman Python? Peluang dan karir. Menurut penelitian jurnal Developer Economics State of the Developer Nation mengungkapkan bahwa 69% pengembang machine learning dan data scientist aktif memakai Python. Menurut laporan IEEE Spectrum tahun 2019 menyatakan bahwa pemrograman Python menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dianggap mudah untuk dipelajari. Sebenarnya Python bukanlah bahasa pemrograman baru. Python adalah bahasa pemrograman yang populer digunakan di seluruh dunia untuk pengembangan situs web, algoritma, artificial intelligence, juga dalam menyederhanakan proses otomatisasi. Melalui bahasa pemrograman Python, setiap program akan menjadi lebih ringkas jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Tak hanya itu, Python juga bertujuan untuk menghasilkan kode yang lebih jelas, lebih logis untuk berbagai keperluan. Proses pengkodean Python sangat sederhana sehingga memberikan keleluasaan bagi developer untuk mengembangkan fitur baru dari suatu situs atau aplikasi. Python juga banyak diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, Mac OS, Android, Symbian OS, Amiga, Palm, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, Python tak hanya digunakan dalam dunia teknologi, namun juga digunakan dalam hal lain, khususnya analis. Saking mudah dan uniknya Python, tak heran jika banyak raksasa teknologi yang juga menggunakannya, di mana diketahui bahwa bahasa pemrograman Python merupakan salah satu bahasa pemrograman resmi yang digunakan oleh raksasa teknologi seperti Google. Python dibuat dan didesain oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Guido van Rossum merupakan seorang pria kebangsaan Belanda yang lahir pada tanggal 31 Januari 1956. Guido mulai mengembangkan bahasa pemrograman Python sejak tahun 1989. Dan akhirnya bahasa pemrograman Python secara resmi dirilis kepada publik pada tahun 1991. Guido van Rossum
Saat membuat bahasa pemrograman Python sendiri terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Sampai dengan sekarang, Guido Panroso masih menjadi seorang penulis utama atau programmer utama untuk mengembangkan bahasa pemrograman Python. Walaupun saat ini Python sudah bersifat open source, sehingga memungkinkan ribuan orang untuk ikut bergabung atau berkontribusi mengembangkan bahasa pemrograman Python agar menjadi lebih baik. Saat ini Python dikembangkan oleh Python Software Foundation, di mana pada tahun 2001 akhirnya dibuat sebuah organisasi Python Software Foundation yang merupakan organisasi nirlaba yang khusus dibuat untuk semua hal yang berhubungan dengan hak intelektual dari pengembangan bahasa pemrograman Python. Pada tanggal 24 Februari 2020, pemrograman Python versi 3.8.2 dirilis. Dan pada tanggal 5 Oktober 2020, bahasa pemrograman Python versi 3.9.0 dirilis kepada publik. Selanjutnya, apa saja kelebihan bahasa Python? Yang pertama, mudah dipelajari. Dibanding dengan bahasa pemrograman lain, Python relatif lebih mudah untuk dipelajari. Bahasa ini memiliki sintaks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti. Bahasa Python juga sangat dinamis dan dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang tinggi. Yang kedua, mudah diaplikasikan. Kelebihan lain dari bahasa pemrograman Python adalah kemudahannya dalam diaplikasikan dalam pengembangan sebuah produk, baik itu situs, software, aplikasi, maupun video game. Selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi, sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini juga memiliki library yang sangat banyak dan luas. Berbagai macam jenis library ini memuat beragam kode perlengkapan dan fungsionalitas, sehingga kemudahan membangun program menjadi salah satu yang ditawarkan oleh Python. Yang ketiga, mendukung IoT. Bahasa pemrograman Python mendukung ekosistem Internet of Things atau IoT dengan sangat baik. IoT sedang marak dibicarakan atau bahkan dikembangkan di kalangan maker. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaringan yang saling terhubung. Bahasa Python menjadi sangat populer lantaran banyak sistem dengan Internet of Things yang menggunakan bahasa ini. Terdapat berbagai macam bot yang digunakan untuk menjalankan sistem IoT seperti Raspberry Pi. Bahasa Python menjadi sangat populer lantaran banyak sistem dengan Internet of Things yang menggunakan bahasa ini. Terdapat berbagai macam bot yang digunakan untuk menjalankan IoT menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai basisnya, seperti Raspberry Pi. Yang keempat, fleksibel. Program yang ditulis menggunakan bahasa Python dapat dijalankan hampir di semua sistem operasi seperti Unix, Windows, macOS, dan lain-lain, termasuk untuk perangkat-perangkat seluler. Melalui mekanisme tertentu, kode Python dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Sebagai contoh, kode Python dapat dipanggil dari kode C atau C++. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Karena memiliki library yang luas dan desain berorientasi objek yang bersih, penggunaan bahasa pemrograman Python dapat menunjang produktivitas programmer dibanding dengan menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java atau C++. Yang keenam, free dan open source. Tidak hanya dapat diunduh secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui oleh OSI. Yang berarti bahwa pemrograman ini bebas untuk digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan, termasuk untuk tujuan komersial. Selanjutnya, mengapa Python sangat populer untuk machine learning? Yang pertama, Python sangat mudah dan terstruktur.
Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dan terstruktur. Python menggunakan indentasi sehingga source code menjadi lebih mudah dibaca untuk dipahami. Yang kedua, built-in library yang lengkap. Built-in library di Python sangat lengkap. Hampir semua keperluan kita ada di sana. Python bisa melakukan apa saja, sintaknya mudah dan lengkap. Mungkin karena itu, bahasa pemrograman Python sangat digemari banyak orang di dunia. Yang ketiga, library lain yang sangat lengkap. Selain library built-in, library lain juga lengkap. Salah satu library yang sangat terkenal untuk pengolahan data adalah Pandas. Pandas memiliki fungsi statistik yang sangat lengkap. Yang keempat, library Artificial Intelligence dan Machine Learning yang sangat lengkap. Sebelum mengenal Python, saya menganggap Artificial Intelligence adalah hal yang sangat sulit. Namun kenyataannya semua sudah di-handle oleh Python dan library-nya. Beberapa library Machine Learning di Python yang terkenal antara lain Scikit-learn, OpenCV, dan TensorFlow. Nah, selanjutnya, perusahaan besar atau perusahaan papan atas mana saja yang telah menggunakan Python. Di sini ditampilkan 7 perusahaan kelas dunia yang menggunakan Python. Di mana di sini ada Google, Netflix, Dropbox, Reddit, Instagram, Stripe, dan Shopify. Dengan digunakannya Python di 7 perusahaan besar ini, memvalidasi bahwa Python adalah bahasa yang paling disukai untuk beberapa perusahaan papan atas di dunia. Selanjutnya, bagaimana popularitas pemrograman Python? Di sini ditampilkan tabel TOB Index untuk bulan Agustus tahun 2021. Indeks komunitas pemrograman TOB merupakan indikator popularitas bahasa pemrograman. Indeks ini diperbaharui setiap 1 bulan sekali. Peringkat ini didasarkan pada jumlah tenaga terampil di seluruh dunia, lembaga kursus, dan vendor pihak ketiga. Kepopuleran di mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube, dan Baidu juga digunakan untuk menghitung peringkat kepopuleran bahasa pemrograman. Penting untuk dicatat bahwa indeks TOB bukan merupakan tentang bahasa pemrograman terbaik, tapi tentang bahasa pemrograman yang paling populer. Di mana di sini ditampilkan bahwa untuk tahun 2021, di posisi pertama ada bahasa C, kemudian Python menduduki peringkat kedua, di peringkat ketiga ada Java, keempat ada C++, kelima ada bahasa C, keenam ada Visual Basic, ketujuh JavaScript, dan kedelapan PHP. Selanjutnya, bahasa yang tidak tampil di sini saya sebutkan, di mana Ruby ada dalam urutan ke-15 dan Perl ada di urutan ke-20. Popularitas pemrograman Python yang terus meningkat, begitu pula dengan peluang dan karir Python. Dengan popularitas yang terus naik, bahasa pemrograman ini sampai masuk prioritas di banyak perguruan tinggi dan industri. Python bisa diaplikasikan ke banyak bidang, serta dapat menciptakan banyak hal dari nol. Diprediksi bahwa kedepannya Python akan semakin populer, apalagi tren Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning yang semakin cerah. Selanjutnya, dalam grafik kita melihat bagaimana besaran gaji seorang developer Python. Untuk software developer, besaran gajinya 71.557
US dollar. Untuk senior software developer, kisaran gajinya di 110.919 US dollar. Kemudian untuk Departemen Operasional Engineer, kisaran gajinya di 63.645 US dollar. Dan untuk Data Scientist di 96.674 US dollar. Nah, ini besaran gaji ini per tahun ya. Ini coba kita hitung untuk seorang software developer 71.557 kalau kita hitung misalnya kurs hari ini kisaran di 14.500, di mana 71.557 dikalikan dengan 14.500 itu adalah 1.037.576.500 per tahun. Kalau dibagi 12 berarti kisaran gajinya itu ada di 86.464.708 rupiah. Besaran gaji ini merupakan 2 kali lipat dari gaji rata-rata orang Amerika Serikat, di mana gaji rata-rata per bulan di Amerika Serikat adalah sebesar 50 juta per bulan. Satu hal yang pasti, jumlah ini sendiri sudah cukup untuk menginspirasi orang-orang untuk mulai karir sebagai seorang programmer, khususnya programmer Python. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.